warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita bersyukur di malam hari ini masih termasuk sama Allah yang dipilih untuk ya berkumpul dalam hal kebaikan. Ya, jadi ketika kita berkumpul, kemudian kita membaca di sini Al-Quran, juga dari variasi, kemudian kita berpikir dan bertausiah. Insyaallah yang kumpul bukan kita doang, ada para malaikat gitu ya, mereka ikut mendoakan kita. Kemudian selawat bersalam pada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Teman-teman sekalian, kalau dari program-program yang kita alhamdulillah sudah mulai ada perubahan. Kemudian untuk kegiatan yang misalnya memang harus ada pengkaderan, seperti alhamdulillah sudah ada yang bisa nambah yang tahlil gitu ya. Nanti bisa kalau belum bisa nggak harus misalnya pas bagian waktu itu dapat tugas nih tiba-tiba nggak langsung gitu kan. Tapi datang aja kalau misalnya belum siap, bilang belum siap nggak apa-apa. Karena kita di sini hanya untuk apa? Lebih kepada yang siap, yang mau, dan kemudian yang cuma dengan tadi assalamualaikum membuka, alhamdulillah sudah angkat. Karena ini bagian dari ya, kalaupun belum siap ya nggak apa-apa, nggak harus terus gitu ya. Karena nanti walaupun diputar jadwal, kemudian harus dapat tugas mengundurkannya nggak juga, nggak, maksudnya nggak apa-apa gitu ya. Karena yang penting kita sudah ada di tempat kita, ada yang bisa, misalnya jangan sampai nanti saya nggak ada, Bang Robin nggak ada banget niatnya tahlilan bubar kan nggak lucu. Ini udah ada kayaknya, berarti udah ada tambahan. Nanti saya lagi orang nggak bisa, jadi nggak harus semua bisa. Cuma kalau semua bisa, alhamdulillah kan bisa nanti pas di kampung atau di mana kita bisa mungkin. Nah itu. Kemudian untuk program kali ini sekarang mendekat bulan Zulhijjah ya. Zulqa'dah masuk Zulhijjah. Itu ada satu momen orang yang sangat dikenal sampai kita disuruh ngikutin, siapa ya? Nabi Ibrahim. Dia orang hebat tuh. Nah kita disuruh mengenal orang hebat supaya kita minimal bahkan di dalam Islam disuruh ikutin gitu ya. Misalnya dia motong anak, kita nggak usah motong anak gitu. Ya motong apa? Ya anaknya ada kambing. Tapi kita ikut, istilahnya bahasa kita ikut mencontoh, kedua atau mensuri teladani, kalau bahasa Indonesia apa ya? Nampak tilas ya. Supaya kita ngerasain gitu bahwa orang hebat tuh menjadi orang hebat tuh memang kita jadi orang hebat. Boleh di dunia atau di akhirat. Untuk dunia silakan ikuti orang hebat. Tapi ternyata kalau dalam Islam orang yang hebat akhiratnya biasanya hebat dunia ini, gitu ya. Jadi karena memang kalau lihat silsilahnya, Utsman bin Affan terkenal dengan ya Allah pemalunya, kemudian saking malunya, istilahnya malaikat aja malu kalau ada Utsman gitu ya. Nah sampai seperti itu gitu. Nah dahsyatnya, tapi ternyata dengan kehebatannya di akhirat terkenal bagaimana dia bisnisnya sekarang tanahnya masih punya menghasilkan gitu. Sampai sekarang masih ada. Itu berapa hektar, kemudian berapa miliar setiap bulan dipergunakan untuk biaya operasional Masjid Nabawi. Nah itu Masya Allah. Jadi jadilah kita orang hebat. Kalaupun nggak bisa, senang sama orang hebat gitu. Kenapa? Karena kita hidup di dunia ini pertama, walana bulan maksum, Allah ingin menguji kamu. Ujian ini agar kita menjadi orang hebat. Bagi manusia yang hebat. Kalau nggak secara misalnya secara komunitas atau secara sosial, kita nggak, minimal secara individu bagi sendiri gitu ya, minimal itulah. Jadi sebagai individu menjadi hamba Allah.
Karena kata Allah, walanabluwannakum bisyai'in minal khauf, atau walanabluwannakum hatta na'lamal mujahidina minkum was-sabirin wa nablu akhbarakum. Kami benar-benar akan menguji kamu agar kamu menjadi orang-orang yang tadi. Allah mengetahui siapa yang benar-benar ingin sukses akhiratnya. Walanabluwannakum hatta na'lamal mujahidin. Allah mengetahui siapa yang sungguh-sungguh. Wa nablu akhbarakum, dan Allah menguji ya dalam kehidupan kamu ujian yang setiap orang pasti ada ujian. Kalau nggak mau diuji ya nggak usah hidup gitu. Karena nggak mau ujian sekolah nggak usah sekolah gitu. Nggak ada ujian jadinya. Nah kita hidup nih pasti diuji, gitu ya. Karena kita diuji. Tinggal kita mau ujiannya tingkat SD, tingkat SMP, tingkat kuliah. Jadi setiap orang masing-masing ada ujian. Tinggal kita mau, kalau kita menjadi orang hebat, ya teruslah kita tingkatkan. Nanti secara individu itu akan diuji juga, gitu ya. Mana kurang-kurangnya kita gitu. Nah ini jadi cobalah kita terus ingin menjadi orang hebat. Melihat contoh-contoh Nabi Ibrahim misalnya. Ujiannya kan kenapa sampai bisa masuk sampai sekarang tadi sebelum ikutin Nabi Ibrahim. Bagaimana dia berkorban untuk mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Anaknya gitu yang di 80 tahun nungguin gitu ya. Pas udah dapat disuruh pisah lagi. Baru istilahnya baru ngek-ngek gitu ya. Udah disayang-sayangnya. Tapi Allah ingin menguji. Kamu pisah sekarang, bawa anaknya. Gak tanggung-tanggung pas disuruh lepas di mana? Di tempat yang gue di darin, nggak ada pohonan. Kalau nggak ada pohonan berarti udah nggak ada binatang, nggak ada orang. Kalau ada binatang yang iya binatang padang pasir tuh ular, apalagi yang mengerikan gitu ya. Nah itu diuji yang tanggung gitu. Makanya itu ujian orang-orang yang mengejar akhir lebih besar. Kalau untuk ujian yang dunia ya kita lihat orang yang hebat lihat diujinya. Itu untuk dunia, kalau gitu akhirat karena dapatnya surga. Nah kita mendapat surga beruji dikit udah pada lepas banget. Padahal kita yakin bahwa kita bakal mati, bakal dicabut nyawa. Padahal ziati ghorqo, ada yang cabut nyawa dengan lembut, ada yang keras. Semuanya kita yakin. Kamu sebenarnya Allah sampai kalian meninggal. Kita yakin semua bakal mati. Sehebat apapun dulu orang bakal meninggal, dan kita yakin bahwa kita bakal mati. Dan kita nggak pernah tahu kapan matinya. Nah ini kita sudah mempersiapkan agar menjadi hebat. Kalau untuk dunia silahkan, tapi biasanya saingannya berat banget gitu. Karena dunia ini kecil gitu. Ibarat orang merebut dunia itu dalam Islam ya di alam semesta bumi kayak apa sih? Sehingga berebutnya untuk satu jabatan aja orang bisa saling membunuh, bisa saling musir, bisa saling apa lagi? Untuk dunia tuh bahkan adik kakak itu bisa saling membunuh. Sekarang ini ada ya untuk masalah dunia. Cuma gara-gara uang 50.000, 100.000, gara-gara warisan yang tadinya akrab itu banyak karena dunia kecil. Tapi untuk akhirat silahkan kita bisa lebih hebat lagi. Bahkan kalau doa kita jangan disuruh ya Allah yang penting bisa masuk surga ya Allah, enggak. Disuruh minta apa? Ya nas'aluka al-ula minal jannah. Minta surga yang tertinggi, surga Firdaus, karena semua bisa dikejar sama setiap orang. Sayang kalau udah dikasih kesempatan ya diambil. Berarti ya kalau bahasa Ibu apa dulu nggak ngambil ibroh gitu. Kenapa? Kita nggak punya duit bisa ambil surga tertinggi. Dulu yang namanya sahabat Nabi Bilal itu orang-orang yang nggak punya duit dan tampilan juga jelek gitu ya. Dari masalah kulit ya paling hitam gitu. Dan tampilan nggak bagus, tapi karena dia ingin mengambil surga bisa. Makanya Allah di sini nggak sampai nanti ketika ada orang masuk neraka, kalau lu bimangku tuh kenapa kamu bisa masuk neraka? Kalau kunna mustad'afin, kami ini lemah, nggak ada keinginan. Bukan kami ini orang miskin, enggak. Karena orang miskin bisa jadi dia malah masuk surga duluan gitu. Nggak punya duit, nggak punya apa bahasa kita kemampuan untuk berpikir ya. Ada tuh yang namanya Fajar, otaknya lemah tapi jadi juara menghafal. Yang aja hafiz, iya. Orang gimana?
nggak bisa bergerak juga gitu. Tapi ternyata otaknya lemah juga. Kalau dia mau, Al-Quran itu bisa. Nah kalau untuk surga kita nggak ambil, berarti bahasanya ya jadi selain Allah. Sampai di ayat Al-Maidah itu, qalu inna kuntum qalu kunna mustad'afina fil ardh. Kemudian mereka tanya, "Man takun ardh wasi'ah?" Bumi ini luas loh, banyak banget cara untuk dapetin surga. Kalau nggak dapat, bukan salah Allah, salah kita, gampang banget. Mau di mana? Iya, di mana aja bisa untuk meraih surga. Kondisi apapun bisa masuk surga, asal mau. Makanya kul ummati yadkhuluna jannah illa man aba. Semua umatku bisa masuk surga. Yang miskin, yang jelek, yang otaknya agak, selama dia masih bisa mikir gitu ya. Karena kalau dia udah gila, ya tinggal penyebab gilanya apa ya? Penyebab gilanya banyak obat, ya udah susah masuk surganya. Overdosis jadi gila gitu. Kalau dia ngapalin itu kali banyak ngapal jadi gila. Ya setiap dia udah nggak dapat, yang dapat apa pahalanya terus gitu. Misalnya kali gara-gara apa jadi gila gitu ya. Nah ini jadi masya Allah rugi, tapi memang akan diuji. Mau nggak benar gitu ya untuk jadi orang hebat di akhirat. Kalau untuk dunia ya Allah nggak bicara dunia masing-masing, tapi setiap orang mau pasti bisa gitu. Tinggal dia mau apa enggak untuk dunia. Kalau dunia itu dari atas sama Allah, tapi kita disuruh kerja aja, ngejar, nanti Allah kasih mudahkan. Untuk akhirat, nah kita harus ngatur akhirat. Mau surga yang tertinggi atau enggak? Karena nggak boleh gimana ntar akhirnya ke bawah kondisi masyarakat. Kita punya prinsip-prinsipnya dalam untuk mengejar surga, harus punya prinsip. Walanabluwannakum hatta na'lama mujahidina minkum was-sabirin. Lihat para sahabat mereka sampai jiwa mereka kayak dulu namanya, kalau mereka siap membunuh, siap dibunuh, siap ini, sampai itu. Bahkan mereka mau korban tadi Nabi Ibrahim sampai anaknya yang dicintainya 80 tahun ditungguin, pas sudah keluar disuruh pisah, 13 tahun nungguin, pas sudah kangen banget ketemu disuruh potong. Nah itu jadi dahsyat gitu ya. Untuk surga tuh bukan kepada materi, tapi kesungguhan kita, gitu ya. Kemudian kesungguhan kita, mau atau enggak untuk surga. Kalau mau, jalan juga gak susah banget sih. Disuruh sholat, puasa, bukan lagi zakat kalau mampu, yang mampu kalau mampu, ya kan? Nah itu enggak terlalu banyak, berbuat baik dimanapun. Pertama orang tua, ya semuanya memang udah menjadi karakter ya orang timur tuh, suruh berbuat baik, suruh permisi, suruh ini. Itu suatu yang biasa kita lakukan. Tapi kita satu, menghadap Allah dalam keadaan sendiri, bisa nggak kita tetap dalam keadaan beribadah kepada Allah? Beribadah kepada Allah kan tadi ya, kita melaksanakan apa yang diinginkan oleh Allah ya. Yang utama adalah jujur. Makanya ada kata sahabat, aku nggak mau ngapa-ngapain di dalam surga ya Rasulullah. Emang apa? Aku nggak mau zakat, kemudian maksudnya nggak mau hal-hal yang sodako, infak, jihad, enggak. Dia cuma mau sholat, dan zakat, haji kalau mampu, itu aja yang menjadi wajib. Yang lain enggak. Terus kalau kamu jujur kepada Rasulullah, kamu masuk surga. Nah itu. Jadi ternyata kita tinggal mau sungguh-sungguh atau enggak. Amfitum antadul jannah. Kamu kira mau masuk surga, sementara enggak serius gitu. Karena masuk surga itu serius gitu. Mau mati nih, menghadap Allah, menghadap surga serius. Makanya dalam sesuatu yang namanya dosa besar, kalau kita main-main sholat, main-main bentuk yang lambang dengan lambang keislaman, itu kalau kita itu dosa besar. Nah, tinggal kita memuliakan apa yang menjadi kanji-kanji kita, yaitu tadi kita bersyahadat, kita sholat, ini kita kanji Islam harus kita tinggikan dengan kita memperjuangkan agama Allah ini dengan cara apa? Dengan berakhlak yang baik, itu aja. Ya, berakhlak yang baik tunjukkan bahwa kita
sebagai umat Islam isyhadu bi anna muslim, perhatikan saya ini sebagai muslim. Dan tadi bahasa yang menjadi fokus apa? Istiqomah. Nah, tadi juga istiqomah. Jadi dengan istiqomah kita coba untuk menjadi lebih baik. Terus menjadi lebih baik tadi nggak bisa untuk orang lain, minimal untuk diri sendiri. Gitu ya. Lagi sendiri, untuk diri sendiri kita berbuat baik, untuk ibadah kita, zikir kita, sholat kita, agar kita menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah nggak maksa orang di luar kemampuannya. Nggak bisa bayar zakat dengan harga tiap bulan sampai 100%, nggak dipaksa itu. Nggak dipaksa, dia harus melakukan apa nih? Pokoknya nggak dipaksa. Dia penting fattaqullaha mastata'tum, untuk kebaikan semampu dia. Penting dia berbuat baik. Tapi kalau untuk dosa tinggalkan sekuatnya, nggak ada. Maboknya separah dulu, nggak ada. Mabok tinggal. Apalagi yang namanya dosa semua ditinggalin full. Tapi kalau berbuat baik, fattaqullaha mastata'tum, berbuat semampu kita. Tapi kalau untuk sholat itu wajib full. Nah ini ya, mudah-mudahan menjadi maknanya simpulannya. Jadilah kita, bermimpilah kita untuk menjadi yang terbaik di sisi Allah. Dicontohkan oleh yang terbaik ya tadi, bagaimana dia mau berkorban untuk Allah, yaitu Nabi Ibrahim. Makanya kita disuruh ngalamin langsung supaya kita ada loh, kita berkorbannya apa ya gitu. Kadang untuk berkorban waktu kita gitu untuk Allah masih pelit banget gitu. Berkorban apalagi perasaan masih pelit banget gitu ya. Kadang kita masih lebih sayang kayak gini kita tinggalkan karena ya untuk Allah masih kita beratnya untuk kita. Nah ini bagaimana kalau seperti Nabi Ibrahim, sementara kita mau minta surga yang tertinggi, makanya minta surga tertinggi sehingga kita ada keinginan untuk menggapai itu dengan cara ibadah yang baik. Jadi di bulan Ramadan ini marilah kita bermimpi menjadi mimpi yang kita bisa raih. Surga tertinggi kita bisa raih. Mimpinya nggak tanggung-tanggung, kita surga tertinggi dan itu bisa kita raih. Kenapa? Karena modalnya bukan modal pakai duit. Modalnya bukan pakai modal juga, kita harus kuat fisik kita untuk bisa membunuh orang, enggak. Tapi bagaimana kita bisa berbuat yang terbaik menurut kita, sekemampuan kita gitu ya. Enggak kita misalnya, kalau Pak Amin enak gitu, enggak usah ngeliat saya gitu, beda setiap orang. Tapi yang penting standar kita adalah untuk diri kita sendiri minimal. Kedua untuk orang tua, ketiga tadi untuk orang yang dekat dengan kita, istri kita dan sebagainya. Kalau kita udah bisa buat baik itu, Islam enggak susah-susah. Islam itu mudah gitu ya. Jadi bersusah, kalau ini mau masuk surga itu harus begini ya. Pertama dia sholat aja dulu gitu. Jaga sholatnya, berbuat baik kepada orang tua, keluarganya, itu udah bisa ketika dia istiqomah. Nah, istiqomah dia terus berusaha untuk menjadi yang terbaik, maka dia bisa meraih surga itu. Jadi setiap orang bisa. Sayang kalau kemudian kita bisa tapi kemudian nggak dapat gitu ya. Sehingga nanti yang malaikat tanya, kenapa nggak bisa? Ya, nah di RT lu bagus-bagus, kok lu bisa ngikut sama orang luar kan gitu ya? Cerita saya kan. Nah di sini ada musola, kenapa bisa sampai nggak sholat? Ngikut orang sono, astagfirullahaladzim kan saya. Ada musola, ada ini pas di Karniva ya misalnya. Kamu kok bisa langsung neraka? Ada musola di sana. Di RT ada pengajian. Ya kita semua orang luar. Nah, aina ma kuntum, kenapa kamu bisa neraka? Lu kunna mustaqim. Kamu ini ya malas aja gitu. Nah ini jadi kelemahan nggak bisa ditolerir kalau kita masuk neraka. Tapi kenapa? Karena untuk masuk surga modalnya bukan modal harta, bukan modal kecerdasan, tapi mau atau enggak, mau mulai atau enggak, mau doang tapi nggak mulai ya. Nah ini dan kita disuruh saling tolong menolong. Makanya selalu diingatkan aja ya teman-teman kita, Rifa ya, teman-temannya diajak karena dari mana? Siapa lagi? Adi Isan? Fikri, ajak orang, sholat dulu gitu Pak. Ya, yes ya, harus ngajak orang sholat semuanya agar kita bisa menjadi orang hebat di sini. Karena memang saling tolong menolong, gitu ya. Mudah-mudahan kita menjadi orang yang hebat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Menjadi orang yang mampu meraih surga yang tertinggi yang sudah disediakan oleh Allah, dan semuanya kita nggak ada ketinggalan satu RT dalam RT ini orang pun semua bisa masuk
ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Artinya Al-Fatihah. اللهم اجعلنا من الشاكرين اللهم اجعلنا من الصابرين اللهم انصرنا يا رب العالمين اللهم اجعلنا من الشاكرين اللهم اجعلنا من الساجدين اللهم اجعلنا من الأبرار يا رب العالمين اللهم اجعلنا إلى جنة الأبرار اللهم صل على المسلمين اللهم اهدنا إلى صراطك المستقيم اللهم اهدنا إلى صراطك المستقيم اللهم اهدنا الظالمين اللهم انصرنا يا رب العالمين وانفعنا بما ظلمنا وطاعون وزلازلنا وصلنا الى رحمتك العالمين ربنا بنا هذا يا رب العالمين اللهم بارك لنا في امورنا اللهم بارك لنا في امرنا اللهم بارك لنا في اعمالنا اللهم تقبل منا علينا انك غفور رحيم ربنا اتنا في الدنيا حسنه سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله